Assalamualaikum Pak Jumran. Waalaikumsalam. Apakah Bapak siap untuk diwawancarai? Oke, wawancara tentang apa? Berikut pertanyaannya. Ya, Sejarah singkat mengenai SMK Bakti Bangsa, bagaimana sekolah itu tercipta, dibuat, dan berawal dari apa? oh iya. SMK Bakti Bangsa ini berdirinya itu tahun 2010. 2010 tahun ajaran 2010 2011. Nah, saat itu berdirinya kita ini dulu namanya Yayasan Bakti Bangsa punya yayasan. Yayasan Bakti Bangsa punya sekolah akademi kebidanan. Nah, kebidanan Bapak ngajar di sana dulu. Pas ngajar di sana saya dipanggil sama direkturnya. Panggil direkturnya, Pak Jumran, bagaimana kalau kita mendirikan SMK kesehatan. Nah, kayak gitu. Bang, gimana caranya? Ya caranya begini. Oke, kita dirikan. Cara mendirikan itu bikin proposal dulunya. Proposal pendirian sekolah SMK, sekolah SMK kesehatan. Nah, waktu kita dulu mengajukan pendirian itu tahun 2010 itu kita punya 3 prodi. Pertama, kita mengajukan tuh farmasi, keperawatan, dan analis kesehatan. Itu kita dulu tuh. Nah, tapi pas kita buka ternyata yang analisnya itu waktu itu tidak ada muridnya, cuma berapa orang, 3-4 orang. Tapi yang perawat ada hampir 15, kemudian yang farmasinya juga hampir 15, kita pas kelas-kelas kita dirikan dari 10. Nah, dalam perjalanannya sebagai bangsa memang kenal kita pindah-pindah mulu kan, pindah kemana. Dulu kita awal berdirinya jalan sana itu, Jalan Aswan. Nah, Jalan Aswan kita pindah ke Nusartika 2019 itu, kemudian kita sini pindah lagi 2021, pindah lagi ke sini. Itu awal berdirinya. Nah, awal berdirinya tiga prodi itu. Dalam perkembangannya sekarang kita sudah mempunyai 4 prodi sekarang. Ada farmasi, ada keperawatan, ada DKP, ada juga jurusan kuliner kita buka. Itu caranya begitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana harapan Bapak tentang SMK Bakti Bangsa? Ya, harapannya ini, SMK Bakti Bangsa ini awal berdiri tadi saya bilang, kita ingin siswa alumni SMK Bakti Bangsa ini yang sering saya ucapkan di kita lagi apel, gitu kan. Saya maunya Bakti Bangsa itu anak yang berkarakter, anak yang beradab, gitu kan, anak yang pintar, anak yang rajin. Kita juga dari awal berdiri dulu, ini kan sekolah kita bukan Islam kan, dalam arti yayasan bukan Islam, kita namanya Bakti Bangsa, maka kita nerima dari agama manapun. Dan di sekolah kita kan banyak agama lain kan, selain Islam, ya ada yang Kristen dulu, pada ada yang Hindu, segala macam, tidak masalah. Tapi dari awal berdiri, saya sampaikan kepada yayasan supaya harapan saya di sekolah Bakti Bangsa ini walaupun dia bukan yayasan Islam, tapi Islami. Nah, itu penting saya tuh, Islam itu artinya kita anaknya harus pakai jilbab, yang anak perempuan yang Islam, yang non Islam nggak boleh rok pendek, gitu kan, harus pakaiannya rapi. Itu harapan kita. Kenapa? Karena di sekolah Bakti Bangsa kita bagaimanapun juga ajaran-ajaran selain ajaran pelajaran di sekolah yang kita terapkan, yang kita berlaku full day school. Kita orang dulu full day school tuh udah punya dari sebelum kita berdiri. Kita sebelum kita ada info full day school, kita udah full day school dari sekolah. Dari pagi kita jam 7 kurang seperempat udah bel, kita ada pembukaan, ada pengajian, ada baca yasin segala macam, baru kita sekolah sampai jam 3. Jadi kita 5 hari belajar turun 3. Nah, maka harapan saya kepada semua guru-guru, pada anak-anak alumni SMK Bakti Bangsa, itu yang paling penting tadi yang sering saya sampaikan di acara kita, acara apel itu adalah karakternya. Saya tidak mengutamakan akademis banget. Bapak kan kepala sekolah, kan ngajar kimia, gitu kan? Ini pernah saya bilang, saya nggak pernah berdoa supaya kamu kimianya dapat 100. Nggak pernah saya bilang tuh. Tapi sekali-sekali saya berdoa supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkarakter, anak yang beradab, anak yang sopan. Itu lebih penting. Itu namanya soft skill itu seperti itu. Jadi nggak perlu kalau punya pintar, kelengar, tapi kan anaknya nggak beradab, nggak bermurar, nggak berkarakter, saya kira percuma. Nah, harapan saya ke depan, insya Allah juga Bapak berapa tahun lagi akan pensiun, mungkin tahun ini juga pensiun, maka pengganti saya pun harusnya sama, visinya itu disamakan. Ya kan, jadi sebenarnya
Walaupun menanyakan visi, karena visi kita sebenarnya kita harus terwujud lulusan yang berkarakter, ya, berjiwa entrepreneur, mampu berkompetensi dunia kerja, yang berasaskan iman dan takwa. Nah, itu udah visi kita menuju Indonesia Emas 2045. Nah, jadi visi kita seperti itu. Jadi kita anak-anak sini anak yang sopan, anak yang soleh, soleha, gitu ya, anak yang baik bagi bangsa itu yang saya inginkan. Menurut Bapak, apa aja sih keunggulan yang ada di SMK Bakti Bangsa ini? Alhamdulillah untuk SMK Bakti Bangsa ini dibandingkan dengan SMK yang lain mempunyai keunggulan yang pertama dari sisi geografis wilayah. SMK Bakti Bangsa ini yang terletak di Jalan Agus Salim, banyak SMP negeri maupun swasta dan MTs negeri yang ada di jalur Jalan Raya Agus Salim, sehingga secara geografis SMK Bakti Bangsa ini unggul dibandingkan sekolah lain. Yang kedua, SMK Bakti Bangsa ini di dalam pelayanan kepada siswa juga bagus, baik dari fasilitas lengkap, termasuk kelas ber-AC, kemudian juga lab lengkap, dan dengan biaya yang terjangkau oleh orang tua. Kemudian yang ketiga, keunggulannya kita punya program beasiswa. Ada beasiswa untuk anak-anak yatim, itu bebas SPP. Ada juga beasiswa jalur anak-anak tidak mampu, juga ada keringanan biaya SPP atau bahkan bisa bebas SPP. Ada juga kedepannya nih Bapak sudah rencanakan ada program beasiswa tahfiz, beasiswa yang ranking 1, 2, dan 3. Insya Allah itu akan diterapkan tahun yang akan datang, tahun pelajaran yang akan datang. Itu mungkin keunggulan SMK Bakti Bangsa dengan sekolah-sekolah yang lain di sekitarnya. Maaf Miss, ingin bertanya, bagaimana perasaan Miss selama mengajar di SMK Bakti Bangsa? Oke, selama mengajar di SMK Bakti Bangsa, senang pastinya ketemu anak-anak yang karakternya beda-beda. Jadinya yang satu harus dibikin sabar, dibikin senang, have fun semuanya. Pokoknya kita berusaha menciptakan kegiatan belajar yang kita bisa dekat sama murid, nggak cuma sebagai murid sama guru. Jadi benar-benar yang ya ini ada anak didik, jadi ibu mendidiknya dengan baik, dengan bagus, supaya punya karakter yang baik juga. Baik Miss, terima kasih ya atas jawabannya. Ya. Siang Pak Marsan. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Iya. Oke, ini pertanyaannya. Sebagai guru bahasa Sunda di SMK Bakti Bangsa, bagaimana cara Bapak Marsan agar siswa-siswi di SMK Bakti Bangsa ini tertarik sama pelajaran bahasa Sunda? Ya mungkin dengan adanya kesenian ya, atau mungkin seni tari ataupun dari cerita-cerita rakyat untuk dihidupkan kembali, gitu kan, supaya si siswa ini tertarik terhadap cerita-cerita zaman-zaman dahulu. Gitu. Tanya nih, sebagai ketua OSIS dari SMK Bakti Bangsa, aku punya pertanyaan. Kira-kira tips and tricksnya gimana nih untuk menjadi pemimpin yang baik? Menurut saya untuk menjadi pemimpin yang baik itu harus memiliki sikap yang berintegritas tinggi, terus bervisioner, selalu menerima kritik dan saran, serta memiliki sikap berani tegas dan bertanggung jawab. Itu sih menurut saya yang menjadikan pemimpin itu yang hebat. Apa yang pengen banget kamu capai selama menjabat menjadi wakil ketua OSIS? Aku pengen bikin siswa dan siswi sama OSIS untuk lebih dekat untuk melakukan program event yang akan membekas di masa mereka sekolah, seperti event ikonik dan lain-lainnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kai. Mana pesan kamu selama sekolah di SMK Bakti Bangsa? Lumayan menyenangkan, dan dengan fasilitas sekolah yang murah ini, yang lumayan murah ya, fasilitasnya lumayan lengkap lah, worth it untuk kalian
kunjungi dan datang ini. Nah, dan jangan lupa kunjungi kita ke sini. Mungkin ini jadi cocok jadi tujuan kalian. Oke, sekian dari saya. Baik, terima kasih.